warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bifadlih, al-mudhillu liman yasha'u bi'adlih, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih, sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala bi muhkami tanzili wa huwa a'lamu bi muradih. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al-huda wad dilalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi was sawabih. Al-Fatihah 'ala niyatil qabul wa tamami kulli sulul ma'mul wa ala salahi shan zahiran wa batinan wa anna Allah ta'ala al-karim yaftahu alayna futuh al-arifin wa yufakkihuna fid din wa yarzuqna kamal al-ikhlas wal yaqin. Summa ila arwahil ulama ila amilin wal musannifin al-mukhlisin wal mujahidin al-tahirin fi sabilillahi rabbil alamin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Summa la ruh khususan lil muallifin al-kitab al-imam al-hafidh al-hujjah Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala bi anna Allah yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa anna Allah ta'ala yaqbalul jami' wa yuslisu 'anil jami' wa ya'fu 'anil jami' wa la niyatin jalibatan likulli khair janibatan likulli syarr hasilatan likulli maqsud dafi'atan likulli bala wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Saudara-saudara jamaah Majlis Dzikir wa Ta'lim Masjid Nurul Ulum yang saya hormati dan muliakan, segenap jajaran pengurus DKM Masjid Nurul Ulum yang saya muliakan, Abina Bapak Abdullah bin Haji Gering yang saya muliakan, Ustaz Harun Ar-Rasyid yang saya muliakan, dan semua yang hadir pada kesempatan malam ini yang insya Allah selalu dirahmati, dimuliakan Allah Jalla Jalaluh. Kita bersyukur kepada Allah bahwa malam ini adalah malam rutinitas kita di dalam mencari dan menggali ilmu-ilmu Allah, yang tentu semua itu adalah untuk bekal kehidupan kita minad dunia ilal akhirah, dengan niat dan langkah kita tulus karena Allah, dan kita menginginkan mendapatkan keridhaan Allah, juga mendapatkan ilmu-ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat, yang tentu semua itu adalah untuk memberikan faidah, bahkan kemanfaatan hidup kita, langkah kita, dan segala aktivitas kita. Tanpa ada bimbingan ilmu-ilmu Allah, maka tentu saja segala aktivitas kita itu akan hampa di sisi Allah. Ya, tidak akan pernah Allah melihat kegiatan seorang hamba yang tidak didasari dengan ilmunya. Terlebih dalam persoalan ibadah. Ibadah itu semuanya ada ilmu. Dari mulai kita salat, puasa, berwudu, ya, kemudian berzikir, membaca Al-Quran, silaturahim, bersedekah, semua apa yang diperintah itu berdasarkan ilmu. Tanpa ada dasar ilmu Allah, maka ibadah kita akan ditolak oleh Allah. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua amal
yang dilakukan tanpa ada dasar ilmu, sudah dipastikan amal itu ditolak oleh Allah. Maka paling tidak, saudara yang dirahmati Allah, seperti apa yang dipesankan Rasulullah kepada kita. Jadi kita itu diminta oleh Rasul itu untuk menjadi orang-orang yang berilmu. Kun aliman, jadilah kamu orang yang berilmu. Au muta'alliman, atau orang yang mau belajar ilmu. Atau muhibban, atau orang yang cinta sama ilmu. Au mustami'an, atau orang yang mendengar ilmu. Wala takun khamisan patahlik, dan janganlah kamu menjadi orang yang kelima, orang yang tidak pernah mau tahu. Jadi orang alim gak bisa, mau belajar ilmu juga gak mau, ya. Jadi gak mau belajar ilmu, mendengar ilmu juga gak bisa, mencintai orang yang berilmu juga nggak bisa, atau mencintai ilmu nggak bisa, malah jadinya orang kelima ini. Orang kelima itu artinya apa? Yang nggak mau tahu tentang 4 yang tadi itu. Bahkan yang ada dia benci sama orang-orang yang berilmu, dia benci sama orang-orang yang pada ngaji. Padahal kalau kita nggak bisa jadi orang alim, nggak jadi bisa orang yang belajar ilmu, nggak bisa jadi orang yang mendengarkan ilmu, katakan begitu, paling tidak kita demen aja deh, kita cinta sama orang-orang yang pada belajar ilmu, kita cinta sama guru-gurunya, kita cinta sama orang-orang alimnya. Itu udah masuk kategori kita keberkahan-keberkahan yang diberikan Allah. Namun kalau kita menjadi orang kelima yang semua itu nggak ada yang 4 tadi tuh, ya, aliman nggak ada, muta'aliman gak ada, muhibban gak ada, mustami'an gak ada, yang ada membenci orang yang berilmu, membenci orang-orang yang pada ngaji. Itu akan menjadi celaka diri kita, begitu saudara ya. Makanya orang-orang yang sudah istiqomah di dalam ta'lim, ayo jalankan keistiqomahan itu sampai ajal menjemput kita. Sampai ajal menjemput kita. Ya, kalau kita udah mati, kita bisa duduk lagi gak begini? Nggak bisa. Kalau kita udah dipendam di kubur, nggak bisa kita bercengkrama seperti ini. Nah, ini mumpung kita masih diberi napas oleh Allah, ayo sama-sama kita duduk di majelis ilmu, kita sama-sama kupas ilmu-ilmu Allah, yang tentu saja ilmu yang kita bawakan, yang kita sampaikan tentu saja ilmu yang bersanad, ilmu yang bersanad, bersandar dari Rasulullah SAW sampai kepada sekarang kita ini, dari ulama-ulama. Jadi kita bukan hanya sekedar jeplak daripada ilmu-ilmu yang disampaikan, tidak, tetapi semuanya itu berdasar dari Rasulullah, ya, itu bersanad. Makanya kalau cari guru yang bersanad, guru yang bersanad, yang belajarnya jelas gitu, dari pulan sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi guru yang bersanad itu adalah guru yang mau belajar lagi pada alim-alim ulama. Ya, dari mana dia mendapat ilmu, ulama ini dapat ilmu dari ini, ulama ini dapat ilmu dari ini, sampai kepada Rasulullah. Itu namanya guru yang bersanad. Jangan cuma guru nggak mau ngaji, cuma baca Google jadi guru. Ada nggak yang gitu? Banyak orang-orang nggak mau belajar sama kiai, nggak mau ngaji sama ulama, tiba-tiba jadi guru disebut ustadz. Ya, dia menyampaikan sesuatu, nggak mau ngaji sama ulama-ulama, nggak mau ngaji sama alim-alim ulama. Nah, kita pengen, ya tentu saja ilmu yang disampaikan itu ilmu yang nafi, yang bersanad gitu, karena gurunya bersanad, ya, dia belajar dari Kiai Anu belajar dari Kiai Anu belajar dari Kiai Anu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi an-annya itu jelas, saudara. Jadi bukan hanya dia belajar tuh sekedar dia baca sendiri, nggak pernah mau berguru dengan alim-alim ulama, dengan kiai-kiai begitu, saudara ya. Jadi itu semuanya ada rujukan. Nah, karena itu orang-orang yang udah istiqomah di dalam menuntut ilmu, ayo kita istiqomahkan menuntut ilmu kita sampai ajal menjemput kita. Saudara yang dirahmati Allah, pertemuan yang lalu kita membahas tentang babus sedekah, ya, tentang bab sedekah, dan itu saya kira sudah tuntas kita bahas. Karena banyak riwayat-riwayat yang sudah kita uraikan, fadilah-fadilah sedekah begitu ya, dan juga tentunya memberikan motivasi yang berarti dalam hidup kita, dan kita sudah paham itu, kita sudah sampaikan kemarin ya. Nah, kali ini saya selingi kitabnya, ya, kitab yang kita kaji malam ini adalah, ini saya selingi karena berkaitan dengan tetap
bab-bab yang kita kaji dalam kitab-kitab yang sudah kita pelajari. Ini kali ini saya mau selagi kitab kita ini adalah Al-Adabul Mufrad. Adabul Mufrad yang disusun atau dikaryakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Hujjah Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimallahu ta'ala. Ya, ini kita bahas malam ini dan saya ambil bab-bab tertentu di dalam kajian gitu ya. Ya, kaitannya dengan orang-orang yang selalu berbuat kebaikan di dunia dan juga dia akan kelak mendapatkan kebaikan di akhirat gitu ya. Jadi kalau boleh saya sampaikan bab malam ini ya, sesuai dengan rujukan kitab kita adalah babu ahlul ma'rufi fid dunya, ahlul ma'rufi fil akhirah. Bab yang menerangkan tentang orang-orang yang baik di dunia, melakukan kebaikan di dunia, maka dia juga termasuk orang yang melakukan kebaikan di akhirat. Artinya orang yang ma'ruf di akhirat. Jadi ma'ruf di dunia akan ma'ruf di akhirat. Nanti kita akan lihat siapa saja yang sesungguhnya yang ma'ruf di dunia itu dan juga ma'ruf di akhirat itu siapa saja. Kalau Nabi menyebutkan di dalam satu hadis orang yang ma'ruf di dunia akan ma'ruf di akhirat, tentu saja bukan hanya sekedar harfiah makna hadis itu, tapi didalami lagi orang yang ma'ruf di dunia itu orang yang macam apa dan memiliki sifat apa, lalu bisa membawa kema'rufan di akhirat gitu. Nah, jangan-jangan ada orang gila ma'ruf, dia disebutnya ma'ruf juga di akhirat. Ada orang-orang yang enggak berilmu, dia melakukan ma'ruf gitu, maka dia disebut ma'ruf di akhirat. Enggak juga. Nanti kita akan bahas siapa-siapa orang yang ma'ruf di dunia dan ma'ruf juga di akhirat gitu. Jadi ibadah yang selama ini kita lakukan agar tidak sia-sia di dalam melakukan amal, sehingga benar-benar kita mendapatkan stempel dari Allah bahwa ma'rufnya kita di dunia, ma'rufnya pula di akhirat. Kita lihat dulu, kita bacakan dulu hadis yang satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ahlul ma'rufi fid dunya, ahlul ma'rufi fil akhirah. Haddatsana Ali ibn Abi Hashim qala haddatsani Nusayr ibn Umar ibn Yazid ibn Qabithah ibn Yazid al-Asadi an fulan qala sami'tu Burmah ibn Layth ibn Burmah annahu sami'a Qabithah ibn Burmah al-Asadi qala kuntu 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam fasami'tuhu yaqul ahlul ma'rufi fid dunya. Saya ulangi, ahlul ma'rufi fid dunyahum ahlul ma'rufi fil akhirah wa ahlul munkari fid dunyahum ahlul munkari fil akhirah. Nah, ini kita lihat saudara hadis nih. Ini hadis dikutip dari sumber-sumber hadis sahih ya. Juga nanti kalaupun hadisnya dhaif, misalnya ada kita jelaskan kedhaifan hadis, itu pun dijelaskan dalam kitab ini ya. Jadi bisa kita jadikan fadilah amal, tetapi tidak boleh kita jadikan sandaran hukum begitu ya. Tapi ini rata-rata hadis yang kita bahas adalah hadis-hadis sahih saudara ya. Nah, jadi ketika Nabi menjelaskan tentang orang yang ma'ruf di dunia dia merupakan ma'ruf di akhirat, dan juga orang yang munkar di dunia juga dia munkar di akhirat, nah, itu orang yang bagaimana? Nah, kita terjemahkan dulu hadis ini ya. Kita terjemahkan dulu hadis ini. Nah, ini hadis dikatakan telah memberitakan kepada kami Ali bin Abi Hashim qala, ini penyusun kitab ya, qala telah berkata ia, haddatsani telah beritakan kepadaku, jadi memberitakan kepadaku Nusayr bin Umar bin Yazid bin Qabithah, yaitu Nusayr bin Umar bin Yazid bin Qabithah ya, bin Yazid al-Asadi an fulanin, dari fulan, qala telah berkata ia, sami'tu Burmah ibn Layth ibn Burmah annahu sami'a Qabithah ibn Burmah al-Asadi. Aku telah mendengar Burmah bin Layth bin Burmah, bahwasanya ia mendengar Qabithah bin Burmah al-Asadi berkata,
kuntu 'indan nabi, aku dulu pernah berada di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasami'tuhu yaqul, lalu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi, ahlul ma'rufi, orang yang melakukan kebaikan fid dunya, di dunia, maksudnya di dunia mereka, fid dunyahum, ahlul ma'rufi fil akhirah, adalah dia termasuk orang yang ahlul ma'ruf, orang yang melakukan kebaikan kelak di akhirat. Wa ahlul munkar, dan orang-orang yang melakukan kemunkaran fid dunya, di dunia, ya di dunia mereka, fid dunyahum ahlul munkari fil akhirah, dan dia juga termasuk orang yang ahli munkar di akhirat. Saudara yang dirahmati Allah, coba kita lihat dalam hadis ini disebutkan orang yang ma'ruf di dunia, ma'ruf juga di akhirat. Nah, kita pengen tahu siapa saja ma'ruf itu. Nah, ternyata dari kata ma'ruf tadi sendiri, ya, kata ma'ruf itu diambil dari kata arafa. Arafa ya ya'rifu urfan fahuwa 'arifun wa dzaka ma'ruf. Ma'ruf itu artinya yang dikenal. Yang dikenal. Oleh karena yang disebut yang dikenal, maksudnya itu apa? Ma'rufun itu yang dikenal kebaikan yang telah disyariahkan oleh Allah. Artinya kebaikan-kebaikan yang disyariahkan oleh Allah dan Rasulnya sudah banyak dikenal orang. Dikenal oleh banyak orang-orang yang beriman, seperti salat adalah ma'ruf, puasa adalah ma'ruf, begitu ya. Kemudian zakat adalah ma'ruf, umroh haji adalah ma'ruf, dan segala yang diperintah oleh Allah itu adalah ma'ruf, kebaikan yang dikenal oleh kita berdasarkan syariah, ya, berdasarkan syariah. Artinya orang yang ma'ruf, yang melakukan kebaikan, maka tentu saja kebaikannya bersandar kepada apa yang diperintah, bukan kebaikan yang tidak diperintah. Jadi kalau ada orang melakukan kebaikan tidak sesuai yang diperintah, katakan saja dia baik begitu, tapi kebaikan itu tidak diperintah, jadi nggak ma'ruf di sini, nggak masuk. Jadi ma'ruf yang diperintah. Nah, ma'ruf yang diperintah itu juga memiliki sifat-sifat yang melekat pada orang yang melakukan ma'ruf itu sendiri. Ya, yang dikatakan ma'ruf di dunia akan ma'ruf di akhirat, ternyata disebutkan oleh para mufassir bahwa orang-orang yang ma'ruf di dunia dia akan ma'ruf di akhirat, orang yang ma'ruf yang dilandaskan kepada 3 sifat. Apa itu? Pertama iman, kedua Islam, ketiga ihsan. Iman, Islam, ihsan ketika ada pada orang yang ma'ruf, insya Allah ma'rufnya dia di dunia diakui Allah, dan ma'rufnya kelak di akhirat juga diakui oleh Allah. Tapi kalau orang yang ma'ruf tanpa ada 3 sifat itu, tanpa ada sifat iman, Islam, ihsan, nggak masuk dia ma'ruf di akhirat. Mungkin hanya mendapatkan ma'ruf di dunia saja, ya, artinya kebaikan di dunia saja, karena nggak ada iman, nggak ada Islam, nggak ada ihsan. Nah, kalau orang sudah iman, Islam, ihsan ada dalam melakukan kebaikan, maka dipastikan amalnya itu berdasarkan niat yang tulus, ya, dan tidak ria, tidak ujub, tidak takabur, tidak melakukan sesuatu yang dapat merusak daripada amalnya dia. Begitu, saudara. Ya, jadi orang-orang yang melakukan ma'ruf, ya, di dunia, kalau punya 3 landasan iman, Islam, ihsan, diakui kema'rufannya itu oleh Allah, dan juga kelak akan menjadi ahlul ma'ruf fil akhirah. Itu yang dimaksud Nabi itu. Jadi ahlul ma'ruf fid dunya, maka dia juga menjadi ahlul ma'ruf fil akhirah. Orang yang ma'ruf di dunia akan menjadi ma'ruf pula di akhirat, bila mana ma'rufnya dilandasi oleh 3 sifat tadi, iman, Islam, ihsan. Begitu, saudara. Makanya kan pernah saya bilang, ya, saya pernah bilang sama saudara-saudara dulu waktu kajian-kajian dulu, ya, saya pernah sampaikan, ketika orang-orang beriman niat saja sudah dianggap bagus oleh Allah. Niat saja sudah dianggap bagus oleh Allah, betul nggak? Belum dia melakukan amal, baru niat saja. Itu yang sesuai dengan hadis Rasul, ya, dikatakan Rasul apa? Niatul mu'min khairun min amalil kafir. Niatnya orang beriman itu lebih bagus daripada amalnya orang-orang kafir. Niatnya orang beriman diakui karena iman tadi dia. Baru niat saja sudah mendapatkan kebaikan daripada perbuatan orang-orang yang tidak beriman.
Orang tidak beriman dia berbuat baik. Ya, perbaikannya itu hanya di dunia saja, namun tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga termasuk di dalamnya segala apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini, dari mulai makanan, minuman, juga termasuk bumi Allah yang kita pijak ini. Kalau dipijak oleh orang-orang beriman, dipijak oleh orang-orang saleh, dia amat senang. Kenapa? Karena bumi ini membawa berkah karena pijakan orang-orang yang beriman tadi. Juga makanan dan minuman ketika dimakan dan diminum oleh orang-orang saleh, orang-orang yang beriman kepada Allah, makan dan minuman itu pun akan senang kepada mereka. Senang. Tapi ketika ada orang di muka bumi ini dengan keangkuhan, kesombongan, keingkaran melawan Allah, bumi ini akan mengancam dia. Bumi ini akan mengancam dia. Sekarang kau sombong di atas perutku, kata bumi, kelak kau akan masuk dalam perutku. Sekarang kau sombong di atas perutku, kata bumi, nanti kelak kau akan masuk dalam perutku, akan ku gencet engkau. Diancam oleh bumi, saudara. Itu bagi orang-orang sombong, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang tidak pernah melakukan kebaikan di dunia ini. Gitu, saudara. Nah, jadi ini semuanya ada aturan. Ada aturan. Maka pantas kalau Nabi mengatakan ahlul ma'ruf fid dunyahum, ahlul ma'ruf fil akhirah. Orang yang berbuat kebaikan di dunia mereka berdasarkan iman, Islam, ihsan itu, maka dia akan menjadi ahlul ma'ruf fil akhirah, menjadi orang yang melakukan kebaikan juga di akhirat. Tuh, nikmat, saudara. Nikmat. Ya, makanya kalau orang-orang beriman itu kan, saudara, mohon maaf ya, kalau dia makan, dia minum, apa yang dipesankan Nabi dia lakukan dulu. Ya, dia berdoa dulu, kan begitu. Nah, itu salah sekali memberikan berkah daripada makanan. Kalau Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis, ya, di saat kita makan dan minum, kata Nabi apa? Adzibu ta'amakum bidzikrillahi wassalah. Taburkan makan minuman kalian dengan zikir dan salawat. Maksudnya berzikir kepada Allah dan salawat kepada Nabi SAW. Ya, dengan berzikir tadi kita bacain dulu subhanallah, alhamdulillah misalnya, atau nanti kita buka dengan doa Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar, gitu ya. Itu kan diajarin doa itu. Itu kan masuk bagian pada zikir itu, ya, zikir. Atau kita salawat dulu dan seterusnya, kita minum, maka air itu akan memberikan keberkahan buat kita. Juga termasuk makanan dan minuman semua yang ada itu. Berbeda kalau orang-orang yang makan-makan saja, minum-minum saja seperti itu, maka itu akan berbeda nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu. Ya, makanya itu semua ada nilai. Nah, lalu bagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa ahlul munkar fid dunyahum ahlul munkari fil akhirah. Orang-orang yang melakukan kemungkaran di dunia mereka, maka dia juga termasuk orang-orang yang berlakukan munkar di akhirat. Itu maksudnya, saudara, kemungkaran yang terjadi pun jelas. Bahwa kata inkar itu artinya orang yang ingkar kepada Allah, ya, ingkar kepada Allah, yang dia tidak pernah mau melakukan satu perbuatan baik apapun. Ya, jadi mungkar itu meninggalkan perintah, gitu ya, meninggalkan perintah-perintah Allah. Ya, dia melakukan satu kemungkaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah dipastikan bahwa kemungkaran itu adalah sesuatu yang jelek, gitu. Sesuatu yang jelek, yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya kalau orang berbuat munkar itu, ya. Makanya perintah amar ma'ruf nahi munkar itu kan perintah yang disebutkan wajib dalam hukum, ya. Ada yang menyebutkan hukum fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya ketika ada kelompok muslim yang sudah melakukan itu, dukung mereka. Ya, adapun kita yang belum melakukan, hanya baru beramar ma'ruf saja, belum nahi munkar misalnya begitu, ya, kita doakan mereka yang bisa berbuat amar ma'ruf dan nahi munkar, gitu. Jangan kita benci mereka, karena adanya mereka itu akan memberikan peluang di mana turunnya berkah. Tanpa ada orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di muka bumi ini, itu akan memancing murka Allah, saudara. Akan memancing murka Allah. Makanya nabi-nabi diutus itu untuk tujuannya itu, amar ma'ruf nahi munkar, yang tentu saja semuanya itu punya metode, punya cara-cara yang dilakukan, begitu, ya.
Ya, apabila kita beramar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan cara yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada step-stepnya saudara. Itu akan memberikan faidah begitu. Ada amar ma'ruf nahi munkarnya itu. Makanya sampai dalam surah apa itu? Dalam surah Al-Imran ya. Dalam surah Al-Imran kalau nggak salah itu ya. Surah 110 ayatnya 110 ya. Ayatnya kalau nggak salah ya. Coba nanti dicari ya. Itu disebutkan itu oleh Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ila akhiril ayat. Nah, itu kan disebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu itu dilahirkan ya untuk manusia ya pada umumnya. Maksudnya di situ kamu sekalian itu diri Rasulullah dan umatnya, kita umat Islam pada keseluruhannya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu itu dilahirkan sebagai umat ya yang ya keberdaya apa namanya tugas kamu itu untuk manusia, untuk memberikan rahmat kepada alam ini, kepada manusia lain. Tugasnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf gitu. Kamu perintahkan kepada yang ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada perbuatan yang munkar. Lalu kamu beriman kepada Allah. Itu semuanya udah jelas sudah. Udah jelas di situ bahwa kita dilahirkan oleh Allah ini, kita dimunculkan oleh Allah itu memang untuk umat manusia. Bagi orang-orang yang memiliki kemampuan di dalam berdakwah, memiliki kemampuan di dalam amar ma'ruf nahi munkar, semuanya punya potensi ke arah itu saudara. Semuanya kita punya potensi untuk melakukan mengajak kebaikan orang, itu punya potensi, bukan hanya ulama. Jadi bukan hanya ulama, kita semua punya potensi beramar ma'ruf. Ya, juga termasuk nahi munkar. Ya, kalau nahi munkar ini tentunya kan ada step-stepnya juga gitu. Tidak sembarangan orang tuh nahi munkar. Jadi nahi munkar itu punya step-step juga itu, mencegah kemunkaran. Kalau mengajak kebaikan mungkin gampang, tapi mencegah kemunkaran yang rada susah itu. Mencegah kemunkaran yang rada susah. Makanya kemarin yang saya sebutkan di dalam keterangan kajian kita kemarin, yang disebutkan Sayyidina Ali itu ada 4 hal yang sangat sulit. Salah satunya adalah apa? Salah satunya wa qaulul haqq man yakhafuhu aw yarjuh. Berkata benar kepada orang yang kita harapkan bantuannya, kepada orang yang kita segani. Berkata benar pada mereka. Misalnya pemimpin-pemimpin kita itu melakukan kemungkaran saudara, melakukan kebatilan. Mampu nggak kita mencegah dia dari kebatilan itu? Kita mungkin barangkali riskan, karena orang yang kita cegah ini orang yang berpengaruh misalnya, atau orang yang boleh dibilang punya jabatan, punya kedudukan. Padahal sebenarnya kata Sayyidina Ali, tidak peduli ketika dia itu punya jabatan atau tidak, dia punya disegani atau tidak begitu. Kalau itu adalah kemungkaran, ya katakan cegah kemungkaran mereka dengan cara-cara tertentu yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu saudara ya. Jadi berkata benar kepada orang yang disegani itu memang rada susah. Pada orang yang kita harapkan bantuannya begitu rada susah. Ada orang sering ngasih duit sama kita. Ya sebut saja Haji Harun misalnya. Ngasih duit sama Dul Saman ya. Ketika Haji Harun bilang, Dul nih uang 1 juta, besok lagi Dul nih 1 juta. Nih Dul Saman dikasih duit. Wah. Sehingga dengan uang pemberian Haji Harun itu Dul Saman bisa beli mobil, bisa beli rumah gitu ya, karena uang yang diberi itu. Nah perkaranya sekarang adalah ketika Haji Harun melakukan, ini contoh Pak Harun ya, ketika Pak Harun melakukan kemaksiatan, kemungkaran di depan mata Dul Saman, pertanyaan saya, Dul Saman bisa nggak negur Pak Harun itu? Mungkin dia berat, dia tegur. Kalau dia tegur Haji Harun, dia marah, ini bisa nggak ada lagi upeti kan gitu kira-kira ya. Nggak ada lagi upeti ini. Itu yang bikin berat itu. Ya, bisa di stop ini. Mungkin juga rumah yang gue beli bisa disegel sama dia, kira-kira begitu. Ada takut dia di situ. Nah itu kalau orang yang apabila ada tanggungan tertentu kepada orang yang itu. Tapi kalau orang yang pure murni karena Allah, dia nggak peduli. Dia nggak peduli. Mau dia dikekang, mau dia nggak peduli. Yang penting dia bisa melakukan yang terbaik, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu saudara. Ya dengan cara yang benar tentunya, bukan dengan cara yang kasar, dengan cara yang baik, dengan cara yang lunak gitu. Makanya ada masaknya, ada kaulan, dari mulai kaulan ma'rufa, kaulan baligha, sampai pada kaulan syadida.
Jadi perkataan yang tegas gitu, dari mulai yang ma'ruf, yang baligh, yang disampaikan, juga kata-kata yang tegas gitu. Ada aturannya, saudara. Nah, orang yang munkar di dunia juga dia akan menjadi ahli munkar di akhirat. Kita pengennya kan menjadi ma'ruf di dunia dan ma'ruf pula di akhirat, saudara yang dirahmati Allah. Ini penting saya kira buat kita. Nah, juga ada hadis lain dalam kitab ini, ya, masih lanjutannya. Nah, ini saya bacakan dulu. Saya ambil simpelnya dari sanadnya. Ya, disebutkan di dalam hadis berikutnya ini adalah an Harmalah bin Abdullah annahu kharaja hatta ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa kana 'indahu hatta 'arafahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma irta'ala qultu fi nafsi wallahi la atiyanna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta azdada min al-'ilmi fajitu amsi hatta qumtu baina yadayhi fakultu ma ta'murni a'malu qala ya Harmalah a'til ma'rufa wajtanabil munkar summa raja'tu hatta ji'tu rahilah summa uqbaltu hatta qumtu maqami qariban minhu faqultu ya Rasulullah ma ta'murni an a'mala qala ya Harmalah a'til ma'rufa wajtanibil munkar wanzur ma ya'jibu udhunaka ay yaqula lakal qawmu idza qumta min 'indihim fa'ti wanzur alladhi takrahu ay yaqula lakal qawm idza qumta min 'indihim fajtanibhu falamma raja'tu tafakkartu fa idza huma lam yada'a syai'an. Saudara yang dirahmati Allah, ini hadis ya ada seorang sahabat ya, dari Harmalah bin Abdullah, bahwasanya dia keluar rumah hingga ia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakana indahu hatta arafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nah, saat itu dia dekat kepada Nabi, dia berada di sisi Nabi hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenal dia, hingga Nabi mengenal Harmalah ini. Falamma ta'ala qultu fi nafsi, maka tatkala Rasulullah berlalu, kata sahabat Harmalah ini, qultu fi nafsi, aku berkata di dalam diriku, ya aku bergumam di dalam diriku, wallahi demi Allah, la atiyanna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku benar-benar mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta azdada minal ilmi, yang tujuannya agar aku tuh mendapatkan apa? Ilmu, bertambah ilmu. Jadi aku datang kepada Nabi, tujuan aku mendapatkan bertambah ilmuku, katanya. Ya gitu ya. Fajitu amsi hatta kumtu baina yaday. Lalu aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku berdiri di hadapannya. Artinya aku berada di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka fakultu, dan aku bertanya kepada Rasulullah, aku berkata kepada Rasulullah, ma ta'murni a'malu, ya Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepadaku, aku akan kerjakan. Apa yang akan kau perintahkan kepadaku, aku akan kerjakan. Qala, ya, Nabi menjawab, kata Nabi apa? Ya Harmalah, wahai sahabat Harmalah, a'til ma'rufa, datangi ma'ruf, artinya lakukan yang ma'ruf, wajtanabil munkar, dan jauhkan yang munkar. Itu pesan Nabi sebenarnya. Jadi pesan Nabi kepada Harmalah tadi, ya datangi yang ma'ruf, kerjakan yang ma'ruf, jauhkan yang munkar. Summa raja'tu hatta ji'tu rahilah, kemudian aku kembali pulang hatta ji'tu rahilah, hingga aku mendatangi lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua kalinya, ketika Rasul memerintahkan datangi yang ma'ruf, kerjakan yang ma'ruf, begitu.
kemudian tinggalkan yang munkar atau jauhkan yang munkar, Harmalah ini kembali lagi, saudara. Setelah dia melakukan itu, dia datang lagi kepada Rasulullah yang kedua kalinya. Summa uqbaltu hatta qumtu maqami qariban minhu. Kemudian aku datangi Rasulullah dan posisiku amat sangat dekat dari Rasulullah. Jadi sangat dekat sekali. Jadi Harmalah ini, sahabat Harmalah, kedua kalinya sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, lalu sahabat Harmalah ini, aku bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma ta'murni an a'mala, ma ta'murni an a'mala. Wahai Rasul, apa yang akan kau perintahkan kepadaku, aku akan kerjakan. Qala, maka Rasul menjawab, apa jawab Rasul? Ya Harmalah, atil ma'rufa wajtanabil munkar. Datangi yang ma'ruf, kerjakan yang ma'ruf, dan jauhkan yang munkar. Lalu ada penambahannya yang kedua ini. Kalau tadi kan Rasul cuma menyebutkan yang pertama apa? Datangi yang ma'ruf, jauhkan yang munkar. Yang kedua kalinya ada tambahan lagi. Ini nambah lagi ilmunya. Ya, yang tadi yang kedua, ya Harmalah, atil ma'ruf, datangi yang ma'ruf, wajtanabil munkar, jauhkan yang munkar. Wanzur ma ya'jibu udhunaka ayyakula lakal qawmu idza qumtu min 'indihim fatih. Nah, ini yang berikutnya Rasul sampaikan, wanzur, perhatikan apa yang membuat takjub telingamu, apa yang membuat kamu takjub telingamu itu, hingga kaum berkata kepadamu sesuatu yang ma'ruf. Jadi ketika kamu mendengar kaum berkata yang ma'ruf kepadamu, begitu, perhatikan. Idza kumta min indihim, jika kamu berlalu dari mereka, artinya kaum itu sudah pergi dan kamu juga sudah meninggalkan mereka, maka saat itu kata Rasul, Fatih, kerjakan yang ma'ruf tadi yang kau dengar di telingamu dari kaum yang berkata ma'ruf itu. Kemudian, wangdur ladzi takrahu ayyakula lakal qawmu idza kumta min 'indihim fajtanibhu. Dan perhatikan pula sesuatu yang kamu benci hingga kaum berkata kepadamu tentang sesuatu yang munkar. Dengan sesuatu yang munkar katanya, idza qumta min 'indihim fajtanibhu, apabila engkau telah berlalu dari mereka telah meninggalkan kamu, maka kata Rasul, fajtanibhu, maka tinggalkan dan jauhkan kemungkaran yang kau dengar tadi, kemungkaran yang kau perhatikan tadi, jauhkan. Falamma raja'tu tafakkartu, maka tatkala aku kembali, aku pulang, kata Harmalah, aku merenung, aku pikirkan, aku renungi, aku pikirkan perintah Rasulullah ini. Fa idza huma lam yada'a syai'an, maka kata Harmalah, keduanya itu tak akan pernah lengah dari apapun. Maksudnya apa, saudara? Rasulullah memberikan pesan yang sungguh amat sangat menjadikan renungan dan fikiran bagi sahabat Harmalah tadi, saudara. Jadi saat Rasulullah perintahkan kepada Harmalah, lakukan sesuatu perbuatan yang baik dan tinggalkan perbuatan yang buruk, maksud jauhkan kemungkaran. Lalu kemudian perhatikan olehmu, sehingga apa yang membuat takjub di telingamu hingga satu kaum berkata baik, mengatakan kebaikan kepada kamu. Ketika kaum itu telah berlalu dari kamu dan kamu kerjakan kebaikan itu. Dan juga perhatikan apa sesuatu yang kamu benci hingga satu kaum itu berkata tentang kemungkaran kepada kamu. Lalu kemudian ketika kamu berlalu dari mereka, jauhkan kemungkaran itu. Harmalah merenung
Dan renungan Harmala berpikir ternyata dua hal itu tidak akan pernah bisa dilewatkan dan dilengahkan oleh siapapun. Manusia selalu ada dikelilingi antara ma'ruf dan munkar. Maka di saat kita mendengar sesuatu yang ma'ruf, jangan kau tunda kema'rufan itu, lakukan. Dan di saat kau tahu itu adalah satu kemungkaran, tinggalkan. Karena manusia pada prinsipnya saudara enggak lepas dari dua itu, ma'ruf munkar, ma'ruf munkar, ya, al-haq al-batil, al-haq al-batil, selalu dihadapkan pada dua persoalan itu. Setiap manusia nggak bisa dilengahkan itu, betul nggak? Kadang manusia berada dalam kebenaran, kadang pula dia terseret dalam kebatilan. Kadang manusia berada dalam kema'rufan, kadang pula berada dalam kemunkaran. Maka pesan Nabi tadi memberikan pengaruh yang berarti pada diri sahabat Harmala, bahwa setiap ada kema'rufan tidak akan pernah Harmala tinggalkan yang ma'ruf. Artinya dia lakukan yang ma'ruf. Dan setiap ada kemungkaran terjadi yang dia dengar, apakah itu kemungkaran dalam dirinya, kemungkaran dalam lingkungannya, maka dia tinggalkan kemungkaran itu. Artinya jangan sampai dia terlibat di dalamnya. Begitu saudara. Paham gak kira-kira? Paham ya? Jadi manusia itu nggak luput dari itu, nggak luput dari ma'ruf dan munkar. Kadangkala manusia itu ya tadi, karena kehidupan mereka itu selalu dihadapkan dengan dua persoalan itu, ya dua persoalan. Makanya kan jalan juga ada dua jalan yang dihadapkan oleh kita. Ada jalan yang al-haq, ada jalan yang batil. Jalan yang hak ini jalan siapa? Allah. Jalan yang batil jalan siapa? Setan. Ini juga dihadapkan. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, artinya Allah perintahkan kita untuk melakukan satu kebaikan-kebaikan dan mengikuti jalan Allah. Mengikuti jalan Allah. Fattabi'uni, ikuti aku. Jadi ikuti jalan Allah itu. Jalan Allah itu ikuti. Kalau kita sudah bisa mengikuti jalannya Allah, maka Allah akan berikan jalan yang terbaik buat kita. Ada jalan setan, tapi justru manusia lebih condong pada jalan setan itu. Dia lebih fokus kepada jalan itu. Di saat iman, Islam dan ihsannya hilang, maka jalan setan yang dipilih oleh dia. Nah, biasanya kan kalau jalan yang apa itu, kalau maaf, kalau lagunya Bang Haji Romal gimana? Kalau yang enak-enak apa katanya? Kalau yang enak-enak itu yang dilarang gitu ya? Oh, yang enak-enak. Kalau yang enggak, itu apal nggak syairnya? Apal nggak? Ada yang apal syairnya? Nggak ada yang apal ya. Padahal sebenarnya apal, ente teman malu aja kali ya. Malu ente ya. Ya. Jadi apa kata Bang Haji itu? Yang enak. Gimana? Gimana? Yang enak-enak dihalalkan, diharamkan yang enak-enak. Terus lagi tadi kan saya bilang, Bang Haji Romaira ngomong apa? Yang enak-enak diharamkan begitu ya, yang enak-enak diharamkan gitu. Yang asik-asik dihalalkan. Yang asik apa kira-kira? Yang asik-asik dihalalkan apa kira-kira? Itu nggak paham lagunya itu, berarti nggak paham lagunya, ya nggak paham lagu Romai-Ramai itu, ya. Ya jadi begini saudara, ya jadi begini. Apa sesuatu yang memang dalam hal ini membuat kita itu lengah, gitu ya. Jadi hal-hal yang buruk tadi itu biasanya hal-hal yang buruk itu membuat kita lengah. Sehingga tadi setan itu berbisik kepada kita untuk banyak melakukan hal yang buruk ketimbang yang baik gitu. Yang baik ini memang adalah sesuatu yang memang jarang orang lakukan kebaikan-kebaikan itu. Ya, kalaupun dia mau melakukan, kadang-kala setan juga masuk di dalamnya. Ya, bisa menjadi ria, ujub, takabur atas kebaikan orang tadi. Nah, ini setan dari mana saja dia akan selalu menggoda kita. Makanya di saat kita istiqomah dalam kebaikan tadi, maka disitulah yang akan menjadi penolong kita, saudara. Itu yang menjadi penolong kita. Makanya kita harus
waspada terhadap gangguan-gangguan setan tadi. Yang hak, yang batil udah jelas, yang haram, yang halal juga sudah jelas. Tinggal kita dekatkan yang halal, jauhkan yang haram. Dekatkan yang hak, jauhkan yang batil. Maka pantas kalau Sayyidina Ali pula di dalam satu keterangannya pernah menyebutkan bahwa man jama'a sittata khisalin lam yada' lil jannati matlaban wala an nari mahraban. Sayyidina Ali dalam ungkapannya mengatakan demikian. Ya, barang siapa yang dapat mengumpulkan 6 hal dalam hidup mereka, maka surga akan mencari dia, menanti kehadiran dia, dan pintu neraka tertutup untuk dia. Artinya neraka nggak mau nerima dia, nggak mau nerima dia. Kalau kita bisa kumpulkan 6 perkara ini, surga yang akan menerima dan membuka. Apa itu? Pertama, kata Sayyidina Ali, arafallaha ta'ala fa'ata'ahu. Kenali Allah lalu taati Allah. Udah kenal Allah, taati Allah. Ini kunci nih. Surga merindukan kita, membuka pintunya buat kita. Kenali Allah, taati Allah. Wa arafas syaitana fa'asahu. Kenali setan, jauhkan setan, durhakai setan. Jadi kalau kita kenal setan, jauhkan setan. Antum kenal setan? Kenal nggak? Hah? Kenal nggak? Kenal di mana itu? Hah? Keburukan. Kenal setan. Setan tuh keburukan gitu. Oh, ya. Kenal setan. Makanya kalau kenal, kenalnya di mana gitu setan. Ya. Ente kenal Sanan setan? Hah? Kenal? Kenal nggak setan? Hah? Ya, tapi kalau nggak kenal jangan ngeliat ke samping dong. Ya, jadi perbuatannya. Jadi gini. Setiap manusia pasti kenal. Karena setan itu kan simbol atau sifat ya. Sifat setan itu. Setan itu kan sifat. Satona ya, itu artinya apa? Bu'di 'anil haqq atau ba'idun minal haqq. Dijauhkan dari kebenaran. Jadi orang yang sesuatu yang nggak bener tuh ya tadi sifat setan tadi, nggak demen taklim, nggak demen zikir, nggak demen sholat, nggak demen puasa, itu setan. Jadi sifat itu, jadi sifat gitu. Makanya nanti setan itu ada bangsa jin, ada bangsa manusia. Minal jinnati wan nas. Dari setan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia. Gitu. Jadi manusia yang jauh dari kebenaran ya itu setan dari bentuk manusia. Jauh dari kebenaran, nggak pernah mau sholat, nggak pernah mau puasa, nggak pernah mau zikir, nggak pernah mau, itu setan. Gitu. Jadi kalau kita kenal setan, kata Sayyidina Ali, durhakai dia. Jauhkan setan, durhakai setan. Kemudian yang ketiga, wa arafal haqq fattabah. Kenali kebenaran, ikuti kebenaran. Kalau kamu kenal kebenaran, ikutin kebenaran. Nah, kemudian yang keempat, wa arafal batila fajtanabah. Kamu kenal batil, tinggalin yang batil. Kalau kenal batil, tinggalin yang batil. Yang kelima, wa arafad dunya farfadha. Kamu kenal dunia, maka farfadha, jangan serakah sama dunia. Kalau kenal dunia, jangan serakah sama dunia. Kenal nggak sama dunia? Dunia itu lenyap, dunia itu sementara, dunia itu senda gurau, dunia itu nggak akan pernah abadi. Kita bakal tinggalin semua yang ada di dunia. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hancur, lenyap semua dunia itu. Yang ada di dunia ini lenyap. Kita tahu itu lenyap, tapi justru kita tergila-gila dengan dunia sampai lupa dengan akhirat. Kalau kamu kenal dunia, jangan serakah sama dunia, kata Sayyidina Ali. Nah, baru yang keenam, wa arafal akhirah fatolabaha. Kalau kamu kenal akhirat, kenali akhirat, lalu cari akhirat itu. Cari. Kalau 6 ini ada dalam hidup kamu, maka surga akan menanti kehadiran kalian. Kenali Allah, ikuti Allah. Artinya taati Allah. Kenali setan, durhakai setan. Kenali yang hak, ikuti yang hak. Kenali yang batil, jauhkan yang batil. Kenali dunia,
Jangan serakah sama dunia. Kenali akhirat, cari akhirat. Tuh pengumpul 6 tadi. Kalau kita udah kumpulkan 6 perkara itu, surga merindukan kita. Ini dibalik sama kita, Pak. 6 itu dibalik sama kita. Jadi posisinya dibalik-balik sama kita. Yang benar kan begitu tuh tadi Sayyidina Ali. Tapi sama kita dibalik. Yang seharusnya arafallaha ta'ala fa'atahu, itu seharusnya. Maka di situ dibalik. Yang seharusnya ata'ahu buat Allah digunakan buat setan. Ata'ahu dipindahnya buat setan. Sehingga asoknya buat Allah. Ini kita. Arafallaha ta'ala fa'asahu. Kenali Allah, kenal sama Allah, durhaka sama Allah. Itu yang salah. Wa arafas syaitan, kenal setan, fa'ata'ahu, taat sama setan. Yang seharusnya kalimat taat buat Allah, kalimat durhaka buat setan dipindah sama kita. Yang taat buat setan, yang aso, yang durhaka buat Allah, kebalik. Mengenal Allah tapi durhaka, mengenal setan tapi taat. Ini yang jadi masalah. Nah, kemudian perkara yang ketiga dibalik lagi sama yang keempat di situ. Wa arafal haq, yang seharusnya pattaba'ah, seharusnya mengenal yang benar, maka ikuti kebenaran. Maka kalimat pattaba'ah ditaruh ke al-batil. Yang pajtanabah buat al-batil ditaruh kepada yang hak. Wa arafal haq pajtanabah, kenal kebenaran, ninggalin kebenaran. Wa arafal batil, kenal kebatilan, pattaba'ah, ngikutin kebatilan. Itu dibalik sama kita, dibalik sama perilaku kita. Nah, kemudian yang keempat dan kelima ditukar sama dia. Yang seharusnya arafad dunya parafadha wa arafal akhirah fatolabaha. Dia balik, kalimat fatolabaha buat dunia, parafadha buat akhirat. Arafad dunya patolabaha, kenal dunia, maka dia cari sebisa mungkin dunia itu. Pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, sholat lupa, ngaji lupa, semua lupa. Karena dia cari dunia itu. Begitu dia kenal akhirat, farafadaha, lalu dia nggak serakah sama akhirat. Harusnya kalau untuk akhirat kita serakah, kita harus cari, benar-benar cari. Nah, kalau orang yang membalik-balik kalimat itu, maka sesungguhnya dia adalah orang yang rugi, dan rugi di hadapan Allah. Maka itu saudara, kita nggak pengen menjadi orang-orang yang demikian. Maka ma'ruf dan munkar selalu ada dalam kehidupan kita. Maka jangan pernah lengah, tetap dalam posisi al-ma'ruf dan jauhkan yang munkar. Istiqomah di dalam kehidupan kita, insya Allah itu akan menyelamatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Ini saja saya kira yang disampaikan, mudah-mudahan manfaat dan berkah. Kita tutup dulu dengan doa, nanti di belakang ada pertanyaan, dipersilakan. Kita supaya lebih banyak yang bertanya ya, jadi kita tutup lalu dan menjadi kebiasaan kita ya. Kita tutup dengan doa. Wa'fana ya karim, wa'fana ya rahman, wa'fana ya rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana laka syukru wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tamla'u khazainallahi nura wa takunu lana wa lil mu'minina faraja farha was surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma arzuqna hifdhan nabiyyin wa dzakal mursalin wa fahmal arifin wa nawir qulubana binuril ilmi wal iman
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعدنا من موجبات الندامة إنك أنت السميع الدعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بفضله والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.